Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, yang tidak pilih kasih. Ar-Rahimi, lagi maha penyayang, yang tidak kepalang. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, aku memulai ini kitab. Boleh juga u'allifu, aku mengarang ini kitab. Sebelum kita lebih lanjut membahas apa yang akan kita bahas, seperti apa yang telah kita baca dalam daftar isi, mengingat ada kaul ulama yang bagi likulli syari'in fi fannin ayyatakallama 'alal basmalati bi tarafin mimma yunasibu dzalikal fannal masyru'a fi wa nahnu al-ana syari'una fi fannil hadis. Jadi payam bagi an natakallama alaihi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, ini kitab dikarang oleh pengarangnya, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian disarahi oleh Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Tanara Al-Bantani. Ini kitab baik dalam matannya maupun dalam syarahnya, kedua-duanya diawali dengan basmalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tentu mempunyai alasan. Apa sih alasannya sehingga ini kitab diawali dengan basmalah? Kata para alimil ulama, minimal ada 3 alasan kenapa ini kitab diawali dengan basmalah. Alasan yang pertama, iqtidaan bil kitabil aziz, karena mengikuti kepada kitab yang agung, yaitu Al-Quranul Karim. Kalau orang Sunda bilang iktidaan itu nuktruk gayung mapai tapak tuturut milu biung kepada Al-Quran. Hanya tuh Pak Dede atau Ustaz Tajudin. Iya. Jadi iktidaan bil kitab bil aziz, karena mengikuti kitab yang agung, yaitu Al-Quran. Karena faktanya Al-Quran pun diawali dengan basmalah. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis. Kata baginda Rasul, Bismillahirrahmanirrahim, Fatihatu kulli kitabin unzila minas sama. Bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah pembuka setiap kitab yang Allah turunkan dari langit. Jadi seluruh kitab Allah yang Allah turunkan dari langit itu semuanya, kata baginda Rasul,
diawali dengan basmalah, sekalipun memang beda-beda bahasanya. Beda-beda bahasanya. Kalau Al-Quran bahasa Arab ya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kitab yang asli dari Taurat ada bismillahnya. Kitab Injil juga ada bismillahnya. Yang asli ini. Ya. Ya, seperti contoh kasus firman Allah dalam surat An-Naml. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam mengirimkan sepucuk surat kepada Ratu Bilqis, dia awali itu suratnya dengan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Cuma tentu bukan dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya seperti itu menggunakan bahasa Nabi Sulaiman tempo. Entah bahasa apa itu. Jadi alasan yang pertama yang boleh dicatat kenapa ini kitab diawali dengan basmalah, karena iqtidaan bi kitabil aziz nuktruk gayung mapai tapak tuturut milu biung kana Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mengikuti Al-Quran itu istilahnya iqtidaan. Lalu apa sih definisi iqtidaan? Iqtidaan itu al-imtisal bighairi amrin, melakukan sesuatu tanpa komando, melakukan sesuatu tanpa perintah terlebih dahulu. Itu namanya iqtida. Seperti ketika kita sholat berjamaah, itu si makmum boleh niatnya usolli fardhul isya, masalan umpama arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah iqtidaan lillahi ta'ala. Kenapa? Karena kalau kita dalam sholat berjamaah, apakah kita dikomando oleh calon imam? Katakanlah yang bertindak sebagai imam ini Ustadz Ipeng, wahai bapak-bapak, kalau kalian mau sholat ngamumlah pada saya. Apa kira-kira begitu? Tidak. Ya mengalir begitu saja, ikut aja udah. Gitu ya. Jadi iktidaan itu al-imtisal atau al-amal bighairi amrin, melakukan sesuatu tanpa diperintah terlebih dahulu. Nah, lalu bagaimana dari segi hukumnya melakukan sesuatu tanpa perintah? Baguskah atau jelek? Ya tergantung yang kita ikuti. Kalau mengikuti kepada hal-hal yang positif tentu akan membuahkan kebaikan. Tapi kalau mengikuti sesuatu yang negatif pasti akan membuahkan keburukan. In khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Nah, oleh karena dalam hal ini membaca basmalah di awal ini kitab mengikuti Al-Quran, maka otomatis mempunyai nilai pahala. Begitu. Itu alasan yang pertama, iqtidaan bi kitabil aziz. Alasan yang kedua, kenapa ini kitab diawali dengan basmalah? Karena pengarang ini kitab amalan bihobari kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta'u. Karena pengarang ini kitab ingin sekali merealisasikan, ingin sekali mengamalkan, melaksanakan sebuah hadis dari baginda Rasul.
Apa kata baginda Rasul dalam hadisnya? Kullu amrin zibalin, tiap-tiap urusan yang baik menurut kacamata agama, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, manakala tidak diawali dengan basmalah, bahwa apa maka itu urusan laksana binatang yang tidak berekor. Menurut satu riwayat bahwa ajazamu, menurut riwayat yang lain bahwa abtaru. Banyak tuh riwayatnya. Ada akpa'u, ada abtaru, ada ajazamu. Tapi semuanya menunjukkan kepada hal-hal yang kurang baik. Jadi tiap-tiap urusan yang baik menurut agama, manakala tidak diawali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, itu laksana binatang yang tak berekor. Ustaz Suhaili punya ayam jago, umpama, tapi nggak ada ekornya. Kira-kira cakep nggak kelihatannya tuh? Waduh, sayang ini. Ya, itu menunjukkan naqisul barokah, kurang berkah, kurang bagus. Jadi dengan membaca basmalahnya, ini musonib dalam awal kitabnya secara tidak langsung dengan lisanul hal. Ini pengarang, mudah-mudahan kitab yang aku karang ini penuh dengan berkah. Intinya itu. Awas. Tiap-tiap urusan yang baik menurut kacamata agama, apabila tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, itu laksana binatang yang tak berekor. Tadi katanya amalan bihadisin Nabi, ingin mengamalkan, ingin merealisasikan sebuah hadis Nabi, ingin menjalankan. Dah. Kemudian apa sih arti daripada amalan? Amalan itu definisinya al-imtisal ba'da amrin, melakukan sesuatu setelah ada komando, melakukan sesuatu setelah ada perintah. Nah, kalau kita teliti mana perintahnya, coba kita lihat terjemahan secara utuh. Tiap-tiap urusan yang baik, apabila tidak diawali dengan basmalah, itu laksana binatang yang tak berekor. Manakah perintahnya di situ? Itu kan kalimat berita itu. Betul ya? Mana perintahnya? Oh, yang begini nih. Menurut ahli ma'ani, khobariyatun lafzon, insya'iyatun maknan. Redaksinya adalah berita, tapi artinya, maknanya adalah perintah. Insya'iyatun laf, ulangi, khobariyatun lafzon, insya'iyatun maknan. Saya kasih sebuah ilustrasi. Andai kata di muka kelas ada seorang guru, dia bercerita, kata sang guru di depan para muridnya, dulu saya punya teman seangkatan, sealma mater, bahkan satu kelas. Dia itu orangnya rajin, orangnya tekun dalam belajar, prihatin, telaten, sabar, sehingga kini dia menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil dalam hal keilmuan. Itu kata-kata guru bercerita
menceritakan teman sejawatnya di hadapan murid-muridnya, itu kan nggak ada perintah, cuma berita. Tapi intinya maknanya adalah perintah. Artinya kalian pun wahai murid-muridku, kalau ingin menjadi orang yang sukses, kalau ingin menjadi orang yang berhasil, tentu harus sabar, tawakal, harus ulet, telaten, dan tabah menghadapi segala rintangan. Intinya kan begitu. Itulah yang disebut khobariyatun lafzon, insya'iyatun maknan. Oke. Wah, ini dalam nih. Atau seorang bapak ngomong kepada anak-anaknya, yang kurang lebihnya begitulah. Khobariyatun lafzon, insya'iyatun maknan. Jadi alasan yang kedua kenapa ini kitab diawali dengan basmalah, karena pengarang ingin sekali merealisasikan, ingin sekali mengamalkan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua, boleh dicatat. Alasan yang ketiga, kenapa ini kitab diawali dengan basmalah? Harus tekun. Bang Jarwo. Karena alasan yang ketiga, pengarang ini kitab ingin sekali melakukan dengan apa yang pernah dipaparkan oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Hamdun. Ya, dia itu pensyarah dari kitab Alfiyah Ibnu Malik, namanya Ibnu Hamdun. Lalu apa kata beliau? Kata Ibnu Hamdun, kata beliau begini, innal abda idza aroda ayya'mala amalan solihan katta'lib balagos syaitanu bi ibsadi niyatih Pasuri al-ibtida'u bizikri dan lahu li'annahu ma'azikri diddani la yajtami'ani. Kata Ibnu Hamdun, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza aroda ayya'mala amalan solihan, manakala seorang hamba mempunyai cita-cita ingin melakukan suatu amalan yang baik, kataklib, seperti mengarang, baik nih, maka balagos syaitanu fi ibsadi niyatih, maka setan berusaha keras ingin merusak niat si pengarang itu. Jadi katakanlah paradik nih mau mengarang sebuah buku, sebuah kitab atau sebuah makalah, itu bagus isinya. Tapi itu kalau tidak diawali dengan bacaan basmalah, itu setan berusaha keras ingin merusak niat paradik, supaya ria, supaya ingin dipuji, supaya apalah. Balagos syaitanu fi ibsadi niyati, maka pasuri al-ibtida'u bizikri, maka disyariatkanlah di awal untuk berzikir, yaitu dengan membaca basmalah, dan lahu untuk mengusir setan. Di annahu ma'azikri ziddani la yajtami'an, karena setan dengan zikir itu diddani, tidak akan dua madu ya, dua musuh la yajtami'ani, yang tidak akan kumpul kedua-duanya. Kalau ada zikir, setan kabur. Ada setan, berarti kita kurang zikir. Begitu. Jadi salah satu cara untuk mengusir setan yaitu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Cuma ini setan berkepala kepala itu, tapi agak susah nih. Masya Allah. Jadi alasan yang ketiga kenapa ini kitab diawali dengan basmalah, karena pengarang ingin sekali mengamalkan ucapan atau paparan dari seorang ulama besar yang bernama Ibnu Hamdun. Kalau kita paparkan menurut ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu ma'ani, balago, bade, dan bayan, wow, ini nggak cukup 10 bahkan 20 kali pertemuan. Betul. Ya, bagaimana surahan bismillah menurut ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu ma'ani, balago, bayan, bade. Begitu juga menurut ilmu fikih, menurut ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu astronomi, ilmu tauhid, dan seluruh ilmu-ilmu yang lain. Luar biasa. Kita cukupkan segitu dulu untuk bahasan bismillah ataupun alasan kenapa ini kitab diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Ar-Rahimi, lagi maha penyayang. Ada ulama yang mengatakan bahwa Ar-Rahman itu Al-Mun'im bijalailin ni'am, yaitu Allah yang mengaruniakan nikmat-nikmat yang agung, yang disebut dengan istilah nikmat ijad, mewujudkan kita semua. Sementara Ar-Rahim, maha pengasih, diartikan ay al-mun'im bidaqaiqiha, yang mengaruniakan lembut-lembutnya itu nikmat, yang disebut dengan istilah nikmat imdad. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada kita, baik yang diminta bahkan yang tidak diminta sekalipun. Kita dikaruniai mata, apakah kita pernah minta mata? Hidung, kepala, tangan, mulut, kaki, dan lain sebagainya. Masya Allah, Allah itu maha pengasih. Itulah arti Ar-Rahman. Jadi Allah itu yang maha Rahman, maha pengasih. Adapun Ar-Rahim adalah memfungsikan dari nikmat-nikmat tersebut. Allah kasih kedua belah mata. Kemudian Allah fungsikan tuh mata sebagai alat untuk melihat. Fungsinya itu Ar-Rahim. Allah mengaruniakan kedua belah kuping kepada kita. Hanya alat tuh kuping. Kemudian Allah fungsikan tuh kuping alat untuk mendengar. Begitu juga dengan hidung, mulut, tangan, kaki, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Karena betapa banyak orang yang punya mata tapi tidak bisa melihat. Mana buktinya? Orang yang buta. Ada orang yang punya
Kuping dikaruniai kuping, tapi tidak ada fungsinya tuh kuping. Mana buktinya? Orang yang bolot. Ada orang yang dikaruniai apalagi nih mulut, tapi tidak berfungsi tuh mulut. Salah satu fungsi mulut kan untuk berbicara. Gak bisa bicara dia, berarti bisu. Begitu juga tangan yang kemleng, kaki yang lumpuh itu kan gak berfungsi. Dikasih tangan mah, dikasih kaki mah. Itu fungsi dari nikmat-nikmat tersebut. Itu adalah nikmat imdad. Subhanallah. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Faqala ta'ala fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan wahai jin dan manusia? Jadi para nabi, para rasul, ibadah itu dalam rangka mensyukuri nikmat. Dalam rangka mensyukuri nikmat. Ya kalau kita makan baru ibadah sedikit aja udah bicara masalah pahala aja, pahala. Tahu keterima, tahu enggak ibadahnya juga. Masya Allah. Juga ada yang mengartikan Ar-Rahman itu adalah nikmat di alam dunia. Nikmat di alam dunia. Nikmat yang besar itu yang di alam dunia. Kenapa? Karena melihat dari penerima itu nikmat. Kang murah ing dalam dunia kalau bahasa Jawa. Nikmat yang besar. Karena yang mendapatkan nikmat di alam dunia bukan hanya manusia, tapi juga selain manusia. Manusia pun bukan hanya orang muslim, bahkan non-muslim sekalipun. Laki-laki, perempuan, muslimnya yang taat, yang tidak taat, bahkan yang kafir sekalipun. Selama hidup di alam dunia, Allah kasih rizki mereka. Nahnu narzukukum. Faqala ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Makanya nikmatnya besar. Karena melihat dari yang menerimanya. Banyak yang menerimanya. Kalau Ar-Rahim nikmat yang kecil, nikmat di akhirat. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang bertakwa lah yang akan mendapatkan nikmat di akhirat, yaitu berupa surga. Manusia nggak setiap manusia, khusus orang-orang yang bertakwa kepada Allah ketika hidupnya. Innal jannata u'iddat lil muttaqin. Begitu. Hewan nggak dapat kecuali hewan-hewan tertentu. Karena hewan di hari kiamat dihidupkan kembali. Kemudian itu hewan kalau pernah dizolimi, dia menuntut di hadapan Allah. Andai kata ada seorang yang katakanlah juara sabung ayam, adu ayam ya, hidupkan kembali, dia nuntut di hadapan Allah. Wah. Atau tukang judi apa, kambing, adu kambing, iya, begitu. Nah setelah dia menuntut kepada pelakunya, kemudian kata Allah, kunu turoba, jadilah kalian menjadi debu. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah